to my channel. Di video kali ini aku akan bahas salah satu novel yang sudah banyak diperbincangkan oleh Booktober. Apalagi kalau bukan Funiculi Funicula. Sebenarnya untuk novel ini sudah memiliki sequel, bahkan untuk buku ketiganya pun juga segera diterbitkan. Akan tapi karena aku baru baca buku pertamanya, so di video kali ini aku akan bahas buku pertamanya, yaitu Funiculi Funicula Before the Coffee Gets Cold. Dilihat dari segi ceritanya, aku bisa bilang kalau novel ini itu bergenre magical realism. Mengingatkan aku dengan novel Keigo Higashino yang berjudul Keajaiban Toko Kelontong Namiya, yang pernah aku bahas juga di channel ini. Kalau teman-teman pengen nonton, silahkan cek video ini. Nanti linknya aku taruh di description box. Kalau di Keajaiban Toko Kelontong Namiya itu kan menceritakan tentang sebuah toko yang bisa menerima atau mengirim surat dari masa lalu maupun masa depan. Nah, kalau di novel ini itu menceritakan tentang sebuah kafe yang berada di gang sempit bernama Cafe Funiculi Funicula. Ternyata kafe itu bukan kafe biasa karena kafe tersebut bisa membawa pengunjungnya untuk kembali ke masa lalu maupun mengunjungi masa depan. Namun untuk bisa berkunjung ke masa lalu maupun ke masa depan, ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh pengunjung. Salah satunya, dan menurut aku ini yang menarik, adalah ketika pengunjung ini sudah berada di masa lalu maupun masa depan, mereka punya keterbatasan waktu yang ditentukan oleh kopi yang dihidangkan. Jadi pengunjung itu harus menghabiskan kopi tersebut sebelum kopinya dingin supaya bisa kembali ke masa sekarang. Selain itu, meskipun pengunjung ini kembali ke masa lalu atau ke masa depan mungkin untuk memperbaiki keadaan, tetap saja bahwa kenyataan di masa sekarang ini tidak akan bisa dirubah. Funiculi Funicula bukan merupakan novel yang hanya berfokus pada satu karakter maupun satu plot cerita saja. Karena di dalam novel ini itu terdiri dari beberapa kisah para pengunjung yang melakukan perjalanan waktu di kafe tersebut. Buku ini juga bukan tipikal novel-novel yang berat dan ngajak mikir, karena di novel ini konflik yang diangkat itu merupakan masalah-masalah yang kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Tentunya bahasanya pun ringan, mudah dipahami, dan mengalir ketika dibaca. Aku suka banget dengan vibes di Cafe Funiculi Funicula yang dideskripsikan oleh penulis, yang mana cafe itu tuh hangat, tenang, dan rasanya tuh kayak nular ke pembaca jadi ikutan tentram gitu. Tadinya aku tuh pengen kasih rate rendah untuk novel ini karena aku belum menemukan cerita yang menyentuh. Sampai pada cerita terakhir itu ada kisah dari istri pemilik kafe tersebut bernama Kei yang ternyata membuat aku menangis. Jadi di sini Kei itu diceritakan menderita penyakit lemah jantung sejak kecil yang mengakibatkan kondisi fisiknya ini lemah. Setelah menikah dengan Nagare, Kei ini kemudian mengandung. Akan tetapi karena kondisi lemah jantungnya itu, kehamilan Kei membawa pada sebuah pertimbangan yang berat, di mana ketika Kei memutuskan untuk mempertahankan kehamilan itu, maka semakin lama kondisinya akan semakin melemah. Dan jika Kei ini tetap bersikeras untuk melahirkan anaknya, maka di proses persalinannya itu dikhawatirkan akan membahayakan nyawa Kei maupun bayinya. Sedangkan rekomendasi dari dokter itu memang menganjurkan Kei untuk melakukan aborsi. Tapi di sisi lain, Kei ini tetap ingin mempertahankan kehamilannya. Di tengah kegundahannya, Kei ini kemudian memutuskan untuk mengunjungi masa depan, karena Kei ingin melihat bagaimana keadaan anaknya di masa itu. Pertemuan Kei dan juga anaknya di masa depan itulah yang menurut aku menjadi bagian paling menyentuh di novel ini. Dari novel ini kita juga banyak belajar tentang nilai-nilai kehidupan, dan menurut aku yang paling mencolok di sini adalah kita belajar bagaimana kita mengikhlaskan sesuatu yang telah terjadi, menerimanya dengan lapang dada untuk kemudian bangkit kembali dan melakukan hal-hal yang lebih bermakna di masa depan. Mungkin yang bikin aku bertanya-tanya di sini adalah bagaimana keadaan pengunjung yang melakukan perjalanan waktu di masa sekarang, karena kan mereka berkelana ke masa lalu atau masa depan.
dan tidak dijelaskan pula bagaimana kondisi para pengunjung ketika ditinggal oleh jiwanya yang sedang berkunjung ke masa lain. Tapi at the end, aku kasih rate novel ini 4,5 dari 5 bintang. Novel yang ringan tapi heartwarming dan syarat akan makna tentunya. Menurutku buat teman-teman yang mungkin sedang stres, banyak pikiran, bisa coba untuk healing dengan baca buku ini. Karena vibes-nya itu positif, hangat, damai, dan juga menenangkan. And yup, I think that's all for today's video. Makasih buat teman-teman yang sudah nonton. Kalau teman-teman enjoy dengan video seperti ini, jangan lupa untuk klik like-nya. Subscribe juga buat teman-teman yang belum subscribe, nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video baru dari aku. Dan kalau teman-teman punya request atau ingin berdiskusi, bisa langsung ke kolom komen di bawah ya. Dan sampai jumpa di video-video aku selanjutnya.